Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini komplek perumahan apa? Perkampungan. Perkampungan. Jatimurni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد الصفي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاجعلنا اللهم ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والحاضرين والمشاهدين والمستمعين وجميع المسلمين ممن أتاك يا ربنا بقلب سليم ممن أتاك يا ربنا بقلب سليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dikit, masih pagi dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadratil muhtaramin, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, akhina fillah, Al-Ustaz Saiful Anwar, gurunda kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, yang mohon maaf tidak berkenan maju ke depan, jadi grogi ntar ini. Bib Ali ke depan Bib, ntar grogi nih Bib, hilang semua ntar ini Bib. Bib Ali ke depan Bib, ntar ini hilang semua ini. Alhamdulillah. Jamaah hadirin, alhamdulillah.
mustami'in dan mustami'at yang ikut menyimak melalui kajian Al-Faqir Fawaz Abi Zawiyah, melalui media sosial, live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Jamaah semua sepertinya laki-laki semua ya, nggak ada ibu-ibu ya? Oh, ya. Alhamdulillah. Jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, hidayah dari Allah. Amin Allahumma amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Al-Faqir diundang oleh Ustaz Saiful Anwar melalui gurunda kami Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, hafizahuma Allah wa ra'ahuma wa nafa'ana bihima. Pagi hari ini mungkin kenalan dulu boleh ya? Kan baru tumben ya, baru pertama kali diundang ke Masjid Al-Hidayah Jati Murni, bukan jati palsu, jatinya murni ya. Alhamdulillah masih asli, belum ada campuran. Sekarang kalau kita beli lemari katanya jati tapi campuran. Ini jati murni. Mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah di kampung Jati Murni ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan hidayah buat warga di sekitar Masjid Al-Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hidayah. Berbicara hidayah, kata para ulama, hidayah ada dua. Ada namanya hidayah dalalah, ada namanya hidayah at-taufiq. Dalalah atau irsyad artinya sebuah hidayah yang Allah anugerahkan untuk orang sekitar, baik dengan adanya masjid di sekitar rumah, adanya pesantren di sekitar rumah, adanya majelis ilmu, majelis zikir di sekitar rumah, adanya guru, adanya orang alim di sekitar rumah. Itu bagian dari hidayah. Bahkan Allah tabaraka wa taala memberitahukan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59. Kata Allah ya, jamaah ya. Kita percaya, yakin, imani apa yang Allah katakan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura hatta nab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina, atau makunna linuhlikal qura hatta nab'atha fi ummiha rasulan. Kami sekali-kali enggak mau membinasakan, menurunkan azab, siksa, mara bahaya, malapetaka di satu negeri sehingga kami terlebih dahulu mengutus di tengah kota itu, di tengah negeri tersebut, seorang rasul, seorang utusan yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi Allah memberitahukan sebuah kabar gembira. Bila di satu kampung, di satu negeri, bahkan di pusat negerinya atau di tengah kotanya ada seorang yang menyampaikan risalah Allah, itu di antara hal yang menahan Allah untuk menurunkan azabnya jika penduduk negerinya zalim, berlaku hal-hal yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hidayah dalalah. Artinya petunjuk, bimbingan, tuntunan yang Allah berikan, anugerahkan, tinggal penduduk negerinya mau tidak menyambut hidayah. Ada azan berkumandang, bagian dari hidayah. Ada azan berkumandang, bagian dari hidayah. Ada masjid nggak dikunci di waktu pandemi, bagian dari hidayah. Ada orang nggak dilarang sholat, bagian dari hidayah yang Allah inginkan bagi hamba-hambanya. Bapak kalau tinggal di Singapura, Pak, tinggal di Singapura, azan masjid nggak boleh keluar dari masjid suaranya. Coba tuh.
Jadi orang rumahnya depan masjid, samping masjid, nggak dengar, nggak tahu. Udah masuk waktu sholat, sekalipun muadzin mengumandangkan azan, kecuali dengan adanya jam tangan atau handphone untuk lihat waktu sholat di tempat tersebut. Tuh hidayah tertahan. Nah di kampung masjidnya aja yang namanya hidayah. Azan berkumandang masih kedengeran. Tinggal ada tidak yang namanya hidayah at-taufiq. Ini yang mahal harganya. Maka jangan heran ada sebuah ayat suci Al-Quran yang diarahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sayyidil Aqwan sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih. Allah memberitahukan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya dirimu wahai Rasulku Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, tapi Allah yang akan memilih siapa yang layak mendapatkan hidayahnya. Nah para ulama menjelaskan ini namanya hidayah at-taufiq. Rasulullah telah menyampaikan ayat-ayat sucinya di hadapan Abu Lahab. Rasulullah telah membacakan firman Allah di hadapan Abu Jahal. Tetapi Allah tidak berikan hidayah taufik kepada kedua orang ini, sekalipun telah mendapatkan hidayah dalalah dan hidayat irsyad. Lalu apa itu hidayah taufik? At-taufiq adalah khalqul qudrah minallahi ala ta'ah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Taufik itu hak prerogatif Allah. Taufik itu kemampuan, keringanan untuk mengikuti hidayah dalalah, keringanan pertolongan langsung dari Allah agar seseorang hamba mampu melaksanakan ketaatan yang sudah ada di hadapan matanya. Itu namanya hidayah taufik. Tanpa taufik, sekalipun rumah nempel sama masjid, tanpa taufik, sekalipun samping rumah ada guru yang menyampaikan ilmu, tanpa taufik, sekalipun di dekat kampungnya ada seorang ahlul bait habaib yang mengajarkan Al-Quran, tanpa taufik seorang tidak akan mampu melangkahkan kakinya, menggerakkan tangannya, melintasi pikiran hatinya untuk menjemput hidayah tersebut. Tanpa taufik. Oleh karenanya, ketika seseorang sudah berada di rumah Allah, bersimpuh di hadapannya, ringan ketika mendengarkan azan melangkahkan kakinya, maka syukurilah nikmat tersebut dan jaga nikmat itu jangan sampai hilang. Seorang ulama memberikan sebuah pesan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wattaqi sukhtal ilah fa innal ilaha sari'un niqam. Jika diri kalian sedang berada dalam sebuah kenikmatan apapun itu, apalagi nikmat hidayah, nikmat ditempatkan oleh Allah, rumah berdekatan dengan rumah Allah, bertetangga dengan Allah, bertetangga dengan orang yang baik, diberikan anugerah nikmat kesehatan, diberikan anugerah nikmat keimanan, diberikan anugerah nikmat keislaman. Far'aha, jaga betul-betul itu nikmat, rawat betul-betul itu nikmat. Kenapa? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Yang namanya pelanggaran, yang namanya kedurhakaan itu menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Makanya di antara doa nabawi yang disampaikan oleh baginda Rasul melalui pintunya kota ilmu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang begitu indah. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika
minadz-dzunubil lati tuzilun ni'am. Tuhan, aku berlindung padamu dari bermacam jenis dosa yang menghilangkan nikmat-nikmatmu. Dalam ungkapan lain Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Tuhan, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat yang Allah anugerahkan padaku. Tuh, minta perlindungan, jangan sampai nikmatnya hilang. Coba tuh, di antara nikmat Allah, masjid terbuka. Sebelum masjid tertutup, jaga tuh nikmat. Emang masjid bisa tertutup? Bisa nggak? Cerita bohong apa nyata? Nyata. Baru berapa lama dibuka masjidnya nih? Tuh, baru 4 mingguan. Sebelumnya ditutup dengan bermacam alasan. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Ayo, kalau ada nikmat masjid dibuka, jangan sampai nggak masuk. Jangan sampai nggak ngelongok, kata orang Betawi. Sama kan sini bahasanya. Jangan sampai nggak sambang, sanjang, mampir, duduk, bersimpuh di hadapan sang pemilik rumah Allah Jalla Jalalu wa Ta'ala fi'ula. Masjid ini tempat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Jangan lihat bangunannya, jangan lihat ukurannya. Adanya sebuah masjid terbina di tengah kampung kita merupakan nikmat yang paling besar yang Allah inginkan. Kenikmatan tersebut menjadi sebab warga sekitarnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih menyampaikan pemberitahuan tentang masjid ini dengan sabdanya, inna ahabbil biqa'i alallahi fil ardi masajiduha. Atau kama qala sallallahu wasallam wa baraka alaih, tempat yang paling agung yang jika kita sering ke tempat itu akan mendapatkan keagungan. Ini tempat yang paling utama, afdal, yang kalau kita sering singgah di situ, mampir ke situ, kita akan mendapatkan fadl minallah tabaraka wa ta'ala. Tempat yang paling disuka, kalau bahasa kita, yang paling didemenin, yang kalau kita sering bersimpuh di situ, duduk di situ, iktikaf di situ, akan mendapatkan cintanya Allah Jalla Jalaluh. Di atas permukaan bumi nggak ada tempat yang paling Allah suka. Di tempat permukaan buminya nggak ada tempat yang paling utama. Di atas permukaan buminya nggak ada tempat yang paling mulia melebihi masajiduha, masjid-masjid yang Allah bina di atas permukaan buminya. Tempat yang paling Allah suka nih. Orang mau cari apa sih di dunia? Mau cari perhatian. Oh, sering ke rumah orang kaya supaya diperhatikan sama orang kaya. Sering datang ke ruang pejabat biar ada urusan dimudahkan oleh pejabat. Tuh, datang ke rumah guru biar dapatkan kebaikan dari sang pemilik rumah, yaitu sang guru. Tempat yang paling Allah suka di atas permukaan bumi, masjidnya. Sang pemilik masjid yang menghidupkan kita, sang pemilik masjid yang mematikan kita, sang pemilik masjid pemilik jiwa raga kita, sang pemilik rumah ini masjid pemilik bumi dan seluruh alam semesta raya, sang pemilik masjid yang memberikan kesehatan buat kita, sang pemilik masjid yang ngasih penyakit buat kita, sang pemilik masjid yang menyembuhkan penyakit kita, sang pemilik masjid yang menurunkan bala di tengah kehidupan kita, sang pemilik masjid yang satu-satunya yang mampu mengangkat bala, wabah, virus dari tengah kehidupan kita, sang pemilik masjid yang memberikan rezeki kepada kita, sang pemilik masjid pemilik hidayah buat kita, sang pemilik masjid pemilik
kampung Jatimurni dan seluruh alam semesta raya. Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah. Maka dari itu kita harus kenal dulu pemilik masjid ini maunya apa sama kita. Maka kalau kita sering ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya dengan akhlak, dengan adab, dengan aturan, ingat, dengan protap, ingat, yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh sang pemilik ini, maka di rumah ini ketika kita masuk akan mendapatkan rahmat dan ampunan. Ketika kita pulang dari sini akan meraih rahmat dan terbuka buat kita bermacam pintu kebaikan, anugerah dan kenikmatan. Oleh karenanya harus kita yakin dulu nih siapa sang pemilik rumah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Jalla Jalaluh, pemilik rumah ini Allah, namanya doang Al-Hidayah. DKM-nya seorang yang bernama Fulan, ketuanya seorang yang bernama Fulan, pemilik rumah ini Allah. DKM, pengurus adalah orang-orang yang siap menjadi pelayan sang pemilik rumah. Rumahnya dijaga kebersihannya, dirawat kerapihannya, dipastikan kesuciannya, dipastikan tatanannya. Itu rumah Allah. Rumah kita aja kepengen rapi, betul. Mau puasa rumah dicat, mau puasa hordeng dicuci, mau puasa kalau perlu sofa diganti, betul. Lalu rumah Allah lebih berhak, harusnya lebih diberikan prioritas untuk ditata, dirawat, dijaga lebih dari rumah kita. Kalau kita kepengen mendapatkan kemuliaan dari sang pemilik rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita heran, aneh, kalau mampir ke rumah teman kita, wah nyaman, bersih, rapi. Ini apa bunyi? Udah rapi? Oh, kirain rapi. Ya kita bubar pulangnya begitu ya. Ya kan? Kita mampir ke rumah Ustadz Fulan, mampir ke rumah Pak Haji Fulan, tenang, nyaman, ada AC-nya, kursinya rapi, bagus, ruangan wangi, WC-nya aja betah buat kita tidur. Tuh ke rumah Fulan. Yang aneh, datang ke rumah Allah, coba datang ke rumah Allah, pengurusnya banyak, ada ketua, betul, ada pembina, betul, ada sekretaris, ada bendahara, ada merbot. Tahu merbot nggak? Di sini sama nggak merbot? Ya, ada merbotnya, betul. Tapi WC-nya, naudzubillah, ini rumah Allah nih, rumah Allah. WC-nya bau, WC-nya kotor, WC-nya cemer, boro-boro tidur, mau buang air aja begitu masuk keluar lagi kita. Kadang-kadang begitu kita Pak, kebelet banget ya Allah di jalan ini lagi perjalanan, mampir di masjid deh, habis pom bensin nggak ketemu, mampir ke masjid pengen buang air, mau begitu masuk kagak jadi, naik lagi tuh, hilang kebeletnya. Kenapa? Kotor. Rumah Allah itu yang ngurusin orang banyak. Masa rumah kita yang ngurusin suami istri doang sama anak bisa rapi bersih? Rumah Allah yang ngurusin orang banyak, tiap hari kotak tromol muter, tiap Jumat diisi kotak, tapi rumahnya Allah kagak nyaman buat orang berkunjung, kotor, bau buat orang buang hajat, betul. Di sana, ini saya cerita pengalaman perjalanan. Kalau Al-Hidayah insya Allah rapi bersih. Tuh, saya masukin aja, Masya Allah, bersih, saking bersihnya nggak ada karpetnya, kan begitu. Ya, saking bersihnya nggak ada karpetnya, mengkilat nih dipelin mulu. Karpetnya kemana Wan? Tuh, karpetnya nggak ada, digulung katanya. Ya Allah, kira-kira tadi saya telepon WA Ustadz Saipul, masjidnya udah pasang karpet belum? Belum pasang Ustadz. Oh ya udah dah, saya nyari masjid, dengkul saya lagi sakit, kagak biasa sholat kalau nggak ada karpetnya.
Saya bawa rida nih yang tebel supaya kalau darurat nih masjidnya gak ada karpetnya. Saya telepon Habib Ali, Bib, masjid antum sebelum apa sudah Al-Hidayah? Sebelum, ada karpetnya nggak? Turki Ustaz, digelar kagak? Gelar. Nah, aneh sholat sana aja dah, udah keburu komat ya kan? Ya begitu. Karena saya bawa istri, bawa anak-anak, kita belum tahu masjidnya, belum tahu tempatnya, kan begitu ya. Saya pikir dekat dari jalan raya, jauh juga kemarinnya. Alhamdulillah. Tuh, kira-kira bagaimana kita? Rumah Allah mau kita jaga apa kagak? Rumah Allah mau kita jaga apa enggak? Ya, yang jawab jaga dah dua orang doang. Rumah Allah mau dijaga apa kagak? Mau dibersihin apa kagak? Ayo coba pastiin rumah Allah lebih bersih dari rumah kita. Rumah Allah lebih rapi dari rumah kita. Saya punya masjid Pak di bilangan Jalan Haji Nawi, Cipete. Kalau Bapak pernah dengar, saya tahu nggak Cipete? IT Fatmawati. Tuh. Sampai sekarang alhamdulillah karpetnya nggak digulung-gulung. Saya punya abah orang dulu Betawi kolot. Jadi kagak boleh masjid digulung-gulung, karpetnya kagak boleh. Masjid tiap hari wajib disemprot pakai disinfektan. Malah wajib disemprot wewangian, bau daun sereh. Digulung kagak boleh. Datang Pak Lurah dinasehatin sama dia. Datang Pak Camat dinasehatin. Datang Wali Kota Jakarta Selatan tuh yang sekarang jadi Sekda DKI, Kiai Marullah, diajak ngobrol. Datang Kapolsek, Bintal, datang Kapolres, datang orang dari Polda, diceramain semua. Apa kata dia? Lu ya kebangetan amat. Bikin aturan masjid suruh tutup, karpet suruh gulung. Lu cuma takut sama corona doang katanya. Lah pasar lu nggak tutup. Pasar, lu kecepetnya main. Tuh pasar kotornya bukan main. Kagak bersih. Lu kagak apa-apain tuh orang. Lah rumah Allah kudunya lagi begini musim ente pada beramal. Kalau perlu nih karpet tiap Jumat ganti baru. Ente beliin. Begitu katanya. Ya, kalau nggak sanggup kirimin tuh disinfektan. Kirimin petugas tiap mau Jumatan bersihin, rapiin tiap masjid. Kata bapak saya begitu. Ya. Bersihin, rapiin, kasih pewangi, siapin tuh peralatan. Ya, tiap masjid kirimin masker. Pastiin orang yang datang pakai masker. Tiap masjid siapin itu keran, sabun tangan, jangan gue yang beli melulu. Kata dia begitu. Lu karpet, gua kalau sembahyang kagak ada karpetnya, ini karpetnya aja Turki, di bawah karpet dipasangin karet, tahu nggak tuh Pak tuh? Ya, busa tuh, ya, biar kagak dengkul kagak sakit, biar orang betah di masjid, gua pasangin AC, belasan AC gua pasang, biar orang betah ibadah di rumah Allah, begitu kata bapak saya. Akhirnya sampai sekarang Pak, mulai tahun lalu sampai sekarang, petugas semua, sekarang polisi pada sholat di situ. Satpol PP pada mampir di situ, bukan mau ngawasin, bukan mau ikut sholat. Habis yang lain nggak berani bikin Jumatan, abah saya Jumatan kagak boleh libur, lu mau nanggung dosanya, begitu katanya. Hah? Ini udah ada MUI, emang MUI mau nanggung dosanya? Orang sekampung nggak sempat sholat Jumat, begitu katanya. Jaga jarak kagak ada, jaga jarak di pasar sono, kata saya. Di masjid Nabi punya protap. Oh, Allah punya aturan. Lu jangan atur-atur rumah Allah. Rumah lu sendiri aja gua atur. Kata bahasa begitu. Gua mau tanya, lu di rumah sama bini jaga jarak apa kagak? Begitu. Nih bapak saya hadir begitu. Gua mau tanya, lu di rumah sama bini sama anak lu jaga jarak apa kagak? Gua mau tanya, lu di rumah sama anak bini pakai masker apa kagak? Lah ke rumah Allah lu suruh jaga jarak katanya. Orang sholat kan madhab kiblat. Lu takut katanya apa namanya keluar kuman-kuman virus dari mulut, kan arahnya ke sono. Sebelah orang kagak keganggu. Emang ada orang sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin? Emang ada begitu? Kata saya begitu. Lah kan kagak ada. Kagak. Lu mau bikin aturan boleh sampai depan gerbang masjid.
Sampai depan gerbang masjid. Begitu masuk rumah Allah, lu cari dulu, lu punya aturan berseberangan apa kagak sama aturan Allah. Yang ngerti aturannya Allah dan Rasulnya. Nabi suruh rapatin sop biar setan kagak ganggu. Lu jaga jarak 2 meter, setan kelayaban di situ. Udah jaga jarak, udah nggak jaga jarak aja sholat belum bisa khusyuk, apalagi jaga jarak. Begitu kata bapak saya. Sampai saat ini saya punya masjid Pak di Jakarta Selatan khususnya, Kebayoran Baru pada umumnya, pada khususnya lagi. Dari dulu sampai sekarang Jumatan nggak libur, jaga jarak nggak kenal, karpet nggak digulung. Dan sampai hari ini Pak, kagak ada jamaah rutinnya terkena corona, nggak ada OTG, nggak ada GTO, nggak ada aktif, nggak ada yang lain-lainnya. Subhanallah. Bukan apa? Bukan kita nentang, bukan nentang. Kita jaga hormat sama tuan rumah. Nabi kasih tahu, masuk masjid, jangan masuk masjid ini, mulai berangkat. Kalau kita baca buku-buku hadis, mulai berangkat dari rumah sampai masuk, sampai duduk, sampai pulang dari masjid, semua ada adab-adabnya. Ngaji misalnya dalam kitab Amalul Yawm wa Lailah, ya, Ibnu Sunni, Riyadus Shalihin, Adzkar Nawawi, itu diajarin adab-adab mulai berangkat dari rumah sampai ke masjid, duduk di masjid sampai pulang. Jangan heran kalau banyak ulama-ulama salafus saleh itu ngelarang orang di masjid ngelonjorin kaki ke arah kiblat. Begini nih, maaf nih. Tuh. Ini begini tapi ke arah sono. Kalau saya sono saya enggak ya. Ini ke arah sini, kagak boleh katanya. Kenapa? Jaga kehormatan tuan rumah Allah Jalla Jalaluhu. Sampai hal begitu kagak boleh. Ngeludah di masjid kagak boleh. Tuh. Lalu bagaimana kalau tadi khawatir mulutnya nyebarin virus? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baca hadis Nabi. Rasul aja, jangankan mulut yang ada virusnya, yang khawatir nyebarin virus, lagi flu, lagi batuk, jangan ke masjid. Di rumah aja. Pahala dapat nggak? Dapat pahala. Nabi Pak, Ar-Rasul, orang yang mulutnya ada bau mulut nih, habis ngerokok, makan pete, makan jengkol, bawang putih, artinya mulut ada bau yang mengganggu orang sebelah, kata Rasulullah. Fala yaqrabanna masjidana. Wa fi riwayah fala yaqrabanna musallana. Ini Islam nih. Jangankan orang pilek-pilek bau mulut, kata Nabi, bukan nggak boleh masuk masjid, jangan deket-deket ame masjid. Redaksinya fala yaqrabanna, jangan deket-deket ame masjid. Jadi kalau deket-deket nggak boleh, masuk boleh nggak? Ya nggak boleh. Allah bilang contohnya ayat fala la taqrabu az-zina, jangan deket-deket sama zina. Deketin aja kagak boleh, gimana ngerjainnya? Rasul larang orang yang mulutnya ada bau, mulutnya ada bau busuk, Rasul larang ke masjid. Kenapa? Pertama, ganggu malaikat, kata Rasulullah yang di samping kita. Tuh, sampai urusan bau mulut aja Rasul perhatiin, apalagi kebersihan. Sampai Rasul gambarin at-tuhur syatrul iman, jaga kebersihan, kesucian separuhnya iman. Pak, saya pernah mondok di Jawa Timur Pak, di kota Batu Malang, Pujon dekat Batu Malang Pak. Di Batu itu banyak namanya sekolah teologi, bahasa kita pesantren. Namun buat saudara kita non muslim, tetangga kita yang non muslim tuh sekolah Injil, buat jadi pastor, pendeta Pak. Nah, kita pasti punya pesantren nih, karena pesantren dakwah ada pelajaran kristologi. Kadang ngundang pendeta datang ke pesantren, diskusi kristologi berbanding Quran. Tuh. Kemudian kita berkunjung juga Pak ke tempat mereka. Subhanallah, sampai malu Pak. WC-nya, asramanya para calon-calon pendeta
betah buat tidur, bisa buat sholat saking bersihnya Pak. WC pesantren, toilet masjid, bagaimana itu? Dia ambil bersihnya, kita ambil imannya, begitu ya. An-nadhafah wa tuhur syatrul iman. Dia ambil bersihnya, kita ambil imannya. Nggak bisa begitu. Rasul kasih tahu, kebersihan, menjaga kesucian itu separuh dari keimanan Pak. Setengahnya udah tertutupin dengan jaga kebersihan, sisanya yang lain-lain masih banyak. Tuh. Jadi jangankan virus, jangankan carrier, bau mulut aja Rasul bilang jangan dekat-dekat masjid. Nabi kasih kabar lagi Pak, Rasul kasih kabar gembira lagi. Orang yang mau berangkat ke masjid nih, kata Rasulullah, sudah melaksanakan tatahur. Sudah melaksanakan tatahur. Apa tatahur tuh? Udah bebersih di rumah, udah buang air di rumah, udah mandi di rumah, udah pakai baju yang rapi dari rumah, pakai wangi-wangian dari rumah, menuju masjid. Kata Rasulullah, ila salatil maktubah, sholat 5 waktu, ke masjid dari rumah, udah tatahur, kata Nabi. Udah tatahur, rapi, bersih. Setiap langkahnya tertulis buat dia pahala haji sampai umroh. Coba itu. Haji kan ditutup sekarang nih, umroh dilarang, ya, katanya begitu ya. Benar beritanya Ustaz Habib? Nggak boleh katanya. Ya, haji tutup juga katanya buat orang Indonesia. Kata pemerintah kita, versi pemerintah kita, karena corona. Dapat info dari Kedutaan Saudi, bukan corona, karena pemerintah Indonesia mau merangkatin jamaah haji, nyicil duitnya. Lah emang duit kemana? Kan udah bayar, duitnya belum ada. Tuh jamaah, lihat coba, rapi bersih itu tugas kita orang beriman. Dapat pahala haji sama umroh. Setiap langkah nih, pahala haji sama umroh. Mahal gak haji umroh? Mahal. Antri gak? Antri. Tuh dari rumah kita bisa dapat pahala haji umroh. Asal berangkat ke masjid, paling gak sama mau pergi kondangan. Saya mau tanya jamaah, kalau pergi kondangan bajunya rapi kagak? Mandi dulu kagak? Apalagi bini kita dandan dulu. Mau kondangan, dandan rapi, bersih, wangi. Baju kondangan khusus, minyak wangi yang paling mahal. Mau kondangan, lah mau ke masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ketek baunya setengah kilo bisa kecium. Allahu Akbar. Kaos dekil, baju bau, mulut kotor. Nih, Islam ngajari kebersihan, protap ketuhanan, protap kenabian di atas protap kesehatan. Kalau kita sudah melaksanakan protap Allah dan Rasulnya, dijamin bersih, sehat. Tangan udah bersih. Mau berangkat dari rumah ke masjid, baca dulu doanya. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Malaikat denger kita baca itu doa mau berangkat ke masjid. Apa kata malaikat? Kufita wa kita. Ini malaikat kan jumlahnya ribuan Pak, jutaan, miliaran. Itu doain, ente udah dicukupin oleh Allah, dirimu dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala yang apa kamu takutkan, kamu khawatirkan, dijaga sama Allah. Boleh paham Pak? Lebih dari masker tuh proteknya. Kalau kita jaga kehormatan masjid setiap kita mau berangkat ke masjid. Ada lagi doa, ada diriwayatkan kalau berangkat ke masjid kata Rasulullah baca doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj
asharon wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuh kata Rasul, kalau orang baca doa ini mau berangkat ke masjid, apa nggak doanya Pak? Hah? Tanya Ustaz saya pelan atau udah tulis itu. Kalau nggak buka ini Facebooknya Bubur Subuh, ntar ulang di rumah. Baca ini, apa kata Rasulullah? Istighfar. Bacain istighfar. Mintain rahmat nih. Di antara bentuk rahmat apa sih? Terjaga dari penyakit. Bentuk rahmat terjaga dari virus. Bentuk rahmat terjaga dari apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Itu bentuk rahmat Allah tabaraka wa taala. Berapa yang mintain? 70.000 malaikat. 70.000. 70.000. Coba itu. Yang mintain ampunan sama rahmat enggak sedikit. 70.000 malaikat kalau berangkat ke masjid baca itu doa. Ya udah nggak usah khawatir lagi. Sampai rumah Allah Nabi ajarin masuk kaki kanan. Sebelum masuk minta ampun. Sebelum masuk minta sholawat kepada Allah buat nabinya. Tuh Nabi ajarin tuh. Masuk masjid nih, begitu sampai depan pintu masjid ucapin Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada riwayat lain, a'udzubillahi samiil alim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Mau masuk masjid minta perlindungan Allah dulu, jangan sampai diganggu setan. Tuh, baca selawat buat Nabi. Kemudian doa Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Tuhan, saya minta ampun. Mau masuk rumahmu, saya minta ampun dulu. Dan tolong bukakan buat saya banyak dan bermacam pintu-pintu rahmatmu. Masuk mana nih? Al-Hidayah. Minta ampun, minta rahmat. Kalau udah minta rahmat, dijaga dari penyakit. Udah minta rahmat, masih perlu nggak jaga jarak? Ya kagak. Kenapa? Begitulah kaki kanan masuk ke masjid, rumahnya Allah, tuan rumah punya aturan. Tuan rumah punya protap. Protap tuan rumah yang nyampein Rasulnya. Rasul sampai bilang, saking pentingnya merapatkan barisan, kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Ini protap Allah dan Rasulnya. Wallahi la tuqimanna sufufakum au la yukhalifannallah baina qulubikum. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, sampai sumpah-sumpah, wallahi demi Allah, la tuqimanna sufufakum, pastikan saf kalian lurus dan rapat. Ini Rasulullah nih yang ngasih peringatan nih. Atau kalau kagak mau, ini kalau Rasul sampai sumpah berarti penting nggak? Penting banget. La yukhalifannallah baina qulubikum. Kalau kagak mau ngerapatin saf, apa kata Rasul? Allah bikin hati kalian saling berselisih, kagak bisa nyatu. Sesama jamaah masjid. Allah itu kira-kira gimana? Penting kagak rapatin saf? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jati Murni. Assalamualaikum. Sehat semua? Baik. Ya Allah, kok bengong aja ya? Ini ngapa ngundang yang galak-galak amat sih katanya? Ini nyampein doang Pak. Yang mau ikut boleh, kagak nggak apa-apa. Rasul aja dibilangin sama Allah dalam Al-Quran, ya Rasul, in alaika illal balagh wa alainal hisab. Urusan ente Rasul Muhammad, sampein aja apa dari aku. Nggak ada urusan maksa orang. Nyuruh orang maksa-maksa kagak ada. Sampein aja ayatku.
sampaiin pesanku, urusan antara dia sama aku itu urusanku, bukan urusan kamu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas Rasul ngingetin doang. Nah, para dai, para ustadz, para mubaligh tugasnya sama sama Rasul, nyampein doang pesan Allah, pesan Rasul. Nggak punya hak maksain orang, kudu ngikut sama dia, nggak boleh. Seorang penyampai risalah nggak punya wewenang orang kudu ngikutin dia. Yang hanya kewajibannya nyampein. Orang mau pakai urusan dia, tugas dia nyampein hidayah. Mau pakai apa kagak bukan urusannya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Islam indah kagak? Nah, di masjid kagak boleh busok, ludah kagak boleh. Sampai kalau kita ngaji, kita fikih tuh sampai disuruh ludah tuh ke arah bawah ke pakaian kita. Tuh. Kalau udah nggak bisa keluar dan masjid kita penuh, ludah darurat nih, batuk atau mau ngeludah, ludahin pakaian kita. Jangan ludah arah depan, arah samping ada orang. Karena walaupun itu hal yang biasa, tapi bagian dari qadhurat, hal yang jijik buat orang lain lihat. Kan begitu ya. Ini kok agak lagi sholat, ini bukan protapnya Allah dan Rasulnya, bukan ini. Kalau orang lagi sakit, lagi flu, lagi batuk, karena itu indikasi media udara penularan penyakit, ya jangan ke masjid. Lah terus saya sholat di rumah dong. Iya, ajak bini sholat. Dapat nggak pahala ke masjid? Dapat. Itu indahnya Islam. Orang kalau biasa melakukan kebaikan, lalu satu waktu terhalang dengan bermacam halangan, ditulis pahala kebaikan tersebut kagak hilang. Masih muda, rajin ke masjid. Dah 50 tahun, kaki udah berat, jalan udah goyang, nggak ke masjid. Ya Allah, kepengen banget ke masjid ya Rob. Tapi apa daya, faktor umur dan keadaan nggak bisa ke masjid. Dapat pahala seperti dia dulu biasa ke masjid. Nah, cuman kita kan kadang-kadang salah, Pak. Udah tua baru rajin ke masjid. Kan repot ininya. Mulainya tuh rupa susah begitu. Yang masih muda nggak betah ke masjid. Makanya ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah. Di antara 7 golongan manusia, kata Nabi, yang mendapatkan naungan di hari-hari yang tidak ada jedah jarak antara kita dengan matahari, panasnya matahari, di antaranya syabun, anak yang muda-muda tuh, kayak bocah-bocah tuh, yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati dia terikat sama masjid. Makanya DKM support bagaimana anak-anak muda rajin ke masjid, betah di masjid. Biasanya orang tua kan kagak sama pikiran sama orang muda, sering konslet mulu antara tua sama yang muda. Nah, yang tua ngalah-ngalah dikit ngapa? Jangan sampai anak-anak muda ntar kagak betah ke masjid. Ada bocah ke masjid ribut dikit diusir. Anak kecil berisik, awas lu ke masjid tuh, gua sabet lu. Takut ke masjid dia. Dari kecil tertanam di benaknya larangan ke masjid. Bukan galaknya, larangan ke masjidnya. Pulang sono gila lu. Baba lu gak mau kesini, lu kesini ramein aja, pulang lu udah. Ya udah, tertanam di hatinya, nggak betah ke masjid. Coba masjid ditata sedemikian rupa biar anak-anak kecil betah di masjid, anak-anak muda betah di masjid. Pasangin AC, ya pasangin apa kira-kira yang anak betah ke masjid, bersih, rapi, wangi, suci. Dari sejak muda ke masjid. Ada orang, Pak, cuman ke masjid Idul Fitri, Idul Adha doang. Masih mending. Ada yang juga palingan ke masjid yang rada lumayan dikit lagi Jumatan doang. Ada yang setahun sekali doang. Ada yang seumur hidup sekali doang. Kapan? Ketika digotong ke masjid, Pak. Na'udzubillah. Nah, itu tugasnya siapa? DKM. Apa sih DKM itu? Dewan Kemakmuran Masjid. Apa tugas DKM itu? Dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Tugasnya bagaimana masjid makmur. Tuh. Masjid makmur. Apa sih makmur? Rame.
Apa sih makmur? Hidup. Apa sih makmur? Aktif. Nggak sepi itu masjid. Quran surat At-Taubah kasih tahu kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dengerin nih kata Allah nih. Ini kan Allah yang bilang, saya mah timbang bacain doang. Ini ayat buat Bapak? Bukan, buat saya dulu yang bacain, baru buat Bapak yang dengerin. Apa kata Allah? Sungguh pasti. Innama artinya sungguh pasti. Ya'muru yang hanya mampu memakmurkan masjid Allah. Yang hanya mampu memakmurkan masjid siapa sih? Enggak semua orang, kata Allah. Yang mampu makmurin masjid enggak semua orang. Cuman berapa orang? Satu, orang yang benar-benar beriman sama Allah. Hatinya rindu, pengen sebelum meninggalkan dunia sering berkunjung ke pemilik dunia akhirat. Rumahnya di mana? Di masjid. Ya Allah, kapan saya berkunjung lagi? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda-pemuda yang nasya'a fi taatillah, yang hatinya terpaut sama masjid. Tuh. Wal yaumil akhir, obsesinya bukan dunia. Di KM bukan cari pujian, jamaah bukan cari keuntungan. Tugasnya menghidupkan masjid, bukan cari penghidupan di masjid. Beda apa sama? Beda tipis. Contoh, beda pendapat sama beda pendapatan, tipis juga itu. Benar gak? Biasanya orang antara ustadz, kiai, bukan beda pendapat, hakikatnya beda pendapatan. Kalimat tipis. Tuh, iman sama Allah dan hari akhir. Apa sih hari akhir? Hari yang masih jauh, bener Pak? Bener-bener. Masih nggak tahu kapan itu. Nabi kita Muhammad aja belum rasain hari akhir. Nabi Adam, ayahnya manusia, belum ketemu hari akhir. Baru di mana? Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Baru di alam barzakh. Masih jauh, jauh. Nabi Adam umurnya berapa tahun? Sampai sekarang coba. Ribuan tahun, belum nyampe tuh hari akhir. Tuh, ini penantian yang paling capek Pak, nunggu hari akhir. Tapi jarak yang begitu panjang bisa nggak terasa lelah penantiannya ketika kita bisa mengisi masa yang singkat di dunia dengan bermacam amal soleh. Pak, nggak ada pekerjaan yang paling nggak enak melebihi menunggu, bener nggak? Nunggu apa aja, lama bener. Lah kita kalau mau pergi-pergi nunggu bini dandan aja udah lama banget rasanya. Ya paling berapa menit doang sih, cuman rasanya lama banget, begitu gak? Tuh di alam barzah Pak, penantian tuh. Ya Allah, kapan dibangunin, kapan dibangkitkan? Lama bener Pak, masih panjang. Itulah Allah berikan pemberitahuan, ciri orang beriman itu orang yang punya visi jauh ke depan, menembus batas kehidupan dunia. Itu orang beriman. Bahasa kerennya visioner. Nggak nyari pujian di sini, kagak. Sebentar pujian di dunia, berapa lama? Tuh lagi ramai di TV. Dulu anak buahnya diangkat jadi anak buah, dulu cium tangan, sekarang bikin KLB, bener nggak? Tahu kan siapa? Udah usah ceritain, paham kan semua? Dulu mah diminta tolong-tolong Pak. Itu kalau ceritanya nih, katanya saya punya teman yang dekat dengan urusan begituan. Itu yang sekarang jadi ketua, dulu mah ya ampun, tolong-tolong banget dah, deketin sama Pak SBY biar bisa masuk di dalam lingkupnya, bisa jadi ininya, pembantunya. Oh ilah. Sekarang pujian berapa lama dipuji di dunia Pak? Jangankan sudah mati, masih hidup aja udah bisa hilang pujian, betul nggak? Itu yaumul akhir, hari yang udah nggak ada lagi pergantian waktu. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi malam, yang ada cuma terang doang. Tuh, udah nggak ada lagi penantian karena sudah hari akhir. Tapi nyampe ke hari akhir, panjangnya bukan main. Tuh, ini urusannya nih, urusan memakmurkan masjid, urusan keimanan kepada Allah, ketundukan pada Allah, loyalitas pada Allah, dan hanya mengharapkan balasan di hari akhir.
Ini enggak, kadang kita mau jadi pengurus masjid pengennya dipuji mulu, kan begitu ya. Nah enggak, urusan masjid ini bukan urusan begituan. Iman, hari akhir. Siapa lagi? Orang yang benar-benar bisa menjaga sholatnya, aqamas salah. Orang-orang yang bisa melaksanakan haknya kepada Allah dan hak sosial kepada sesama manusia. Wa ataz zakah, itu gambaran hubungan sama Allah, hubungan sama masyarakat sekitar. Tuh dua tuh perkara tuh nempel mulu, nggak pernah pisah-pisah. Sholat, zakat, sholat, infak. Sampai para ulama bilang kalau orang punya kewajiban sholat 5 waktu sehari, berarti punya kewajiban berbagi 5 kali sehari. Begitu ke masjid, sholat, taruh duit. Begitu zuhur, berangkat masjid, taruh duit. Begitu asar, keluar dari masjid, berbagi lagi sama orang lain. Sholat, zakat, sholat, infak, nggak pernah pisah tuh Pak, 2 paket yang nggak pernah dipisahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kagak Pak. Beli rokok 16 batang 25.000, sehari habis 1 pak 25.000. Yang ngirit 5 hari Pak, sehari 5 waktu 5 batang, jadi 5 hari habis tuh 25.000, habis tuh 3 hari udah habis 16 batang. Masukin kotak amal 2.000. Lah coba itu. Hah? Ini orang cerdas apa orang terbalik pikiran ini? Ente masih mau ngerokok walaupun rokok nggak bagus. Ente masih mau ngerokok walaupun Allah kagak demen. Demi Allah, Allah kagak demen. Kita nggak cerita halal-halal apa, kagak demen. Boleh cari ayat hadis mana yang Allah demen orang rokok, kagak ada. Allah benci sama rokok dan orang yang suka ngerokok. Saya nggak bilang halal haram, ya itu urusannya majelis fatwa dah. Dia keluarin buat sesuatu yang Allah nggak demen. Sehari 25.000, 3 hari 25.000, Jumatan sepekan sekali naruh 2.000, sebulan 8.000. Masuk surga dari mana tuh orang? Tiket murah banget 8.000. Kita coba itu. Saya nggak bilang hal haram ya. Ini kita gunakan logika, betul nggak? Untuk sesuatu yang Allah nggak suka, kita rela bermahal-mahal ria. Buat ke akhirat 2.000. Kita coba itu. Kalau Anda masih suka rokok, belinya di Samsu 25.000, 3 hari habis, Jumatan minimal sama, taruh 25.000 tiap Jumat. Alias aneh Jumat libur dulu rokok. Nih jatah sepak nih, gua taruh di masjid tuh. Itu bener sedikit. Nah, iya bener dikit. Kalau banyak 5 kali Pak. Tadi kan sholat sama zakat berbarengan, sholat sama infak berbarengan. Kalau begitu sehari setiap sholat 2.000 boleh? Boleh. Sehari 5 waktu 2.000 5 kali 10.000. Ya 25.000 buat 3 hari tuh. Ya kan 1 pak 16 batang, betul nggak? Tapi sholat 10.000 sebulan 300.000 masih mending. Betul. Lah ini 2.000 taruh kotak, ya Allah, samain kotak masjid sama WC 2.000. Coba aja tuh. Sekarang aja berapa WC Pak udah nggak mau 2.000, 4.000, pipis 2.000, buang air besar, mandi 5.000, dan naruh kotak amal 2.000. Nah coba itu, ya kan ya? Kira-kira terbalik apa kagak tuh? Ayo gunakan kecerdasan kita Pak. Jemput rahmat, jaga kehormatan masjid, jaga kehormatan Allah sang pemilik masjid. Tuh, berikutnya siapa lagi? Amanah billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang terakhir nih, walam yakhsha illallah. Enggak pernah takut, khawatir kecuali hanya pada Allah. Dalam Al-Qur'an bahasa takut itu banyak gunanya Pak. Ada khauf, ada wajal, ada khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu yang sebanding antara takut dan pengharapan. Enggak berlebihan takutnya, enggak berlebihan rajanya. Khasyah ini stabil antara khauf dan raja. Khasyah namanya, sebanding. Nah, orang yang udah ke masjid itu cirinya enggak punya rasa khasyah kecuali hanya kepada Allah.
Sebaliknya, Al-Quran surat Al-Baqarah ngasih tahu, waman adlamu. Bapak mau tahu nggak kata Allah? Siapa orang yang paling zolim? Dalam Al-Quran ini ada penjelasan Pak. Siapa orang zolim? Siapa orang yang paling zolim? Tuh, ada orang zolim nih. Ada lagi yang paling zolim. Pilih mana kira-kira Pak? Mau jadi orang zolim apa paling zolim? Allah kasih tahu nih Pak nih. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika lam yadkhuluha illa khaifin. Orang yang paling zolim versi Allah, bukan versi saya Pak ya, versi Allah. Di mana tuh versi adanya? Di Al-Quran. Orang yang paling zolim, yang lebih zolim itu nggak ada ketimbang orang yang mana'a masajidallah, yang ngelarang-larang, ngehalang-halangin masjidnya Allah. Apa ya? Ngelarang masjid, menghalangi masjid orang masuk untuk berzikir pada Allah. Itu orang yang paling zalim Pak. Ada lagi, ada wasa'a fi kharabiha, dan berusaha kuat bikin masjid jadi sepi. Kharabiha bukan diartikan diambrukin, bukan, bangunannya ada, tapi bagaimana caranya nih masjid bisa kosong. Tuh orang paling zalim. Berbagai cara propaganda dibuat, yang penting Masjid Al-Hidayah kosong dari jamaah. Yang biasanya 3-4 shaf, kalau perlu paling banyak muadzin sama imam. Bagaimana caranya? Kalau belum bisa kosongin masjid, cara gimana caranya? Anak punya cara. Yang suka ke masjid biasanya aki-aki, kan gitu ya. Kenapa kan yang umurnya udah 40 jarang orang muda kan ya, yang udah aki-aki kayak Baji Mutar, orang tua saya itu Pak, Baji Mutar tuh kan ya, udah umur segitu ya kan ya, atau orang yang udah pakai tongkat ke masjid. Nah, orang tua-tua ini kagak bisa di masjid, dia karpetnya kalau nggak empuk, gulung untuk karpetnya. Bagaimana caranya nih biar kosong tuh masjid? Tuh bermacam cara, itu makna dari wasa'a fi kharabiha. Nah, orang-orang yang model begini nih, ulaika lam yadkhuluha illa khaifin. Orang kalau di hatinya udah ada begini nih, ya ada pikiran bagaimana masjid sepi, ya bagaimana masjid kosong, sekalipun dia ke masjid, lam yadkhuluha illa khaifin. Enggak ke masjid kecuali sambil ada rasa takut. Ke masjid nih takutan, salaman, sorry bro, aku share orang sini. Ya, udah merapat juga share. Tuh. Nah, pente, takut. Lah, di rumah Allah takut sama siapa? Di rumah Allah kudunya takut sama yang punya rumah. Jangan sampai di rumah dia kita bikin satu hal yang bikin tuan rumah sebel sama kita. Betul nggak? Mbak, kita namu, kalau di rumah rumah orang kurang ajar, tuan rumah kesel nggak? Begitu masuk, bapak assalamualaikum, nyelonong aja, suruh sendal copot, pakai sendal dia. Apa aja diliatin, lu ngapain di rumah gua? Ya gua liat aja. Apa aja dipakai, tanpa hormat, tanpa adab sama tuan rumah. Kira-kira tuan rumah marah nggak? Nggak diusir udah bagus. Namu nggak pakai adab, namu nggak pakai hormat. Tapi kalau bertamu ke rumah seorang tuan rumah, dari rumah udah persiapan, baju rapi, Al-Quran ngajarin suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, semua nih, nggak cuma saya doang, semua kita anak Adam. Antum anak Adam bukan Ustaz? Abang siapa namanya?
Saifuddin berarti anak Saifuddin. Semua anak turun Adam, siapapun namanya, mau yang ada kayak Habib Ali kan ada alnya, kalau kita kan ada alnya, Al-Haddad tuh. Kalau kita Al-Fukat, nggak ada punya al, nggak ada beda, semua terpanggil di sini. Bani Adam. Apa kata Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasanmu setiap berangkat mau bersujud kepada Allah. Tuh. Pak, ini maaf ya, saya pakai baju nih lapis Pak, sarung saya pilih, saya bisanya saya nih, karena guru saya ngajar begitu, sebisanya sarung buat sholat sama buat tidur jangan sama. Jadi saya pakai sarung yang buat sholat khusus. Kalau bisa sarung Jumatan jangan sama sarung sholat biasa. Ini guru ngajar begitu Pak, jadi pakai sarung. Saya mau berangkat tadi mandi dulu Pak, walaupun bukan mandi jinabat. Habis orang rumah lagi lampu merah kan begitu Pak ya, mandi biasa keramas ya. Kemudian pakai Rexona, pakai kolon tuh Pak, pakai kaos dalam, pakai gamis putih, pakai jubah luaran, bawa rida minyak wangi nggak ketinggalan. Tuh, itu namanya zina. Yang ketinggalan jam tangan Pak, jam tangan. Hah? Ada yang kurang? Tuh, ini pakaian begini Pak, saya pergi kondangan, imak sama atau di bawahnya? Di bawah ini nih penampilan saya mau pergi sholat. Tuh. Kenapa? Saya mau ngamalin Pak. Tadi itu, gunakan perhiasanmu yang terindah ketika mau bersujud kepada Allah. Jangan kita pergi kondangan, masya Allah rapi banget bajunya Pak, ke masjid yang penting gua pakai baju, begitu doang Pak. Dan jangan samain mau namu ke tempat temen, ke gedung sama namu ke hadapan Allah. Kan kita mau sholat mau hadap siapa ya? Allah, satu arah ke arah kiblat, caranya pun sama. 4 rakaat untuk yang rubaiyat, subuh 2 rakaat, semua ditata rapi. Ke masjid kita asal-asalan Pak. Ya Allah. Tuh. Boleh paham kira-kira Pak? Walam yakhsha illallah. Kalau orang yang zalim itu cirinya ke masjid sambil ada rasa takut. Pak, saya mau tanya, jabat tangan boleh nggak? Boleh kagak? Kalau buat orang beriman, jabat tangan biasa apa ibadah? Ibadah. Ada tata caranya nggak? Ada. Rasulullah orang yang memulai mengucapkan salam ke hadapan orang lain, dan Rasulullah orang yang memulai pertama menjabulkan tangan dalam berjabat tangan, dan Rasul orang yang terakhir melepas jabatan tangan. Ya kan itu kan kondisi normal, begitu ya. Sekarang kondisi normal apa enggak normal? Katanya new normal Pak. Katanya new normal. Lah ngapa jadi takut-takut Pak? Kita mau ngamalin sunnah Nabi. Bapak saya mau tanya, kira-kira ucapan Assalamualaikum itu biasa apa ada nilai istimewa sih? Sebelum ketemu nih, Assalamualaikum. Ini biasa apa istimewa? Saya mau tanya. Pak, itu ucapan Nabi udah pilih Pak. Allah yang ngajarin. Assalamualaikum, artinya semoga keselamatan milik dan dari Allah tertumpah, tercurah, terlimpah atasmu. Tuh Pak, doanya apa? Selamat Pak, semoga ente damai, semoga selamat dari wabah, selamat dari gangguan, selamat dari gangguan jin, gangguan manusia, gangguan makhluk Allah yang ingin berbuat jahat. Itu artinya Assalamualaikum. Jadi bukan ucapan tanpa makna Pak, kecuali kalau diganti Assalamualaikum, ketemu orang Assalamualaikum, itulah yang namanya Assalamualaikum. Jawab lagi Milam, begitu lagi. Ini ucapan Assalamualaikum. Tuh. Sampai Al-Quran dalam surat An-Nisa ngajarin, kalau ada orang ngucapin misalnya Assalamualaikum, 2 kata doang nih, Assalam dan Alaikum, itu Allah ajarin kita balasnya jangan sama, lebih dari 2 kata tadi. Jawabnya bagaimana? Minimal ketika orang ngucapin Assalamualaikum, minimal balasnya Waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal. Kalau mau sempurnain lagi, wabarakatuh. Tambahin lagi, wa maghfiratuh.
tambahin lagi waridwanu, tambahin lagi wa'afiatu, tambahin lagi warizquh, tambahin lagi walutfuh, tambahin lagi, terus Pak sampai habis dah tuh. Doain semua. Kan doa itu Pak. Jadi saya mau tanya, kalau orang beriman ketika dua orang berjumpa, udah satu mengucapkan selamat buatmu, tambah rahmat Allah untukmu, tambah berkatnya Allah untukmu, kira-kira terjaga apa kagak dari gangguan? Terjaga apa enggak? Gangguan apa? Ada satu gangguan yang ditakutkan oleh orang banyak saat ini. Namanya gangguan itu makhluk yang bernama corona. Dia virus Pak, nyata adanya. Tapi ingat, ini makhluknya Allah. Sama virus, bakteri yang lain, semua makhluknya Allah. Jadi nggak akan bisa memberikan efek manfaat ataupun madarat tanpa izin dari bukan Menteri Kesehatan Pak atau WHO. Ya tanpa izin dari Allah nggak bisa dia memberikan efek manfaat dan madarat. Maka proteknya selain masker, tebarkan ucapan salam. Artinya doain orang biar selamat semua, doain orang biar dapat rahmat semua, doakan orang biar dapat berkat semua. Ketemu orang mau salaman, Anda kalau nggak salaman nggak enak, nanti bilang sombong. Ucapin dulu, assalamualaikum ji, semoga ente selamat, ane selamat, ane takut nular ente punya penyakit, anda doain ente selamat, ane selamat. Salaman, karena jabat tangan ini ajaran Nabi. Bukan begini, ya bukan Pak. Nabi nggak pernah begitu. Bahkan ada riwayat tidak sedikit Nabi jumpa sahabat selain salam dan jabat tangan, mu'anaqah, saling berpelukan. Tuh, assalamualaikum. Protap Nabi apa protap menteri? Assalamualaikum. Protap Nabi apa protap gugus? Dua-duanya. Pakai dua protap itu, pakai, tapi ada skala prioritas biar iman kita nggak keganggu Pak. Boleh paham jamaah? Assalamualaikum. Hidup urusan iman atau bukan? Iman. Ketemu orang ucapkan salam. Mau salaman, nggak apa-apa. Yang penting udah ucapkan salam. Kan Nabi kasih tahu, tangan berjabat tangan. Kenapa Nabi paling belakang lepasnya? Tak lepas ini tangan kecuali dosa-dosa berguguran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Islam indah tidak? Islam indah tidak? Udah jangan lama-lama tertangkap lagi. Tuh begitu Pak. Itulah indahnya Islam, indahnya hidayah. Udah segitu aja Pak, udah jam 7. Itu nasi kotak udah pada dateng. Gangguin saya tuh Pak tuh, jadi kepengen nyobain. Begitu. Kira-kira Islam indah tidak? Ustaz, cukup satu ya. Udah ya, kan perkenalan doang nih Pak. Kenalan. Kalau mau ngaji bulanan Pak, di tempatnya Habib Ali saya ngisi nih. Tiap Sabtu ketiga di Masjid Al-Mahdi. Itu ngaji, arti ngaji jamaah semua kudu buka Quran. Kalau saya ngajarnya Quran, kalau saya bawa kitab ya jamaah buka kitab. Kalau nggak punya, akhirnya jiping Pak. Apa itu jiping? Kayak sekarang nih ngaji kuping. Di pengajian masuk kuping kanan, pulang keluar dari kuping kiri. Gampang lupa gitu Pak. Apalagi sambil ngantuk-ngantuk tuh ngaji. Iya dah. Tuh kepala ada tuh. Ya kan ya. Tadi kata istrinya, "Pak, dari mana pulang lama amat di masjid?" Ada pengajian Bu. Siapa yang ngisi? Ada narasumber orang Jakarta jauh kemari. Apa isinya? Nggak tahu. Lama nggak tahu, ngantuk kan begitu ya. Kenapa nggak tahu? Lupa tuh. Namanya ngaji. Kalau saya dulu pesan guru saya, nggak boleh ngaji depan guru kecuali ada namanya siwak, kemudian pulpen, kemudian buku. Tuh. Jadi kalau nggak nyatet tuh sama guru dimarahin kita. Ya, karena memori terbatas. Tulis. Karena dengan tulisan ilmu kejaga. Tuh begitu kata guru begitu Pak. Kalau ini namanya ya perkenalan ya wajar aja Pak ya. Ya kan? Kalau nanti diundang, diminta rutin ngisi pengajian di sini, syaratnya kudu ngaji.
Ya kan? Kalau ngajinya apa nih? Oh, saya diminta ngisi kajian tafsir Quran. Semua bawa Quran. Wah, ribet kalau gitu bawa Quran semua dari rumah. DKM siapin Quran. Kan begitu ya? Ya kan? Nah, kalau ngaji kitab apa fikih, jamaahnya juga suruh kasih kitab fikih. Jangan biasain ngaji kuping, Pak. Ntar lupa. Karena urusan ngaji nih setan paling kagak demen orang bisa ngaji. Bener-bener ada caranya dah. Yang pantat gatal, udah pengen pulang aja buru-buru, ya kan? Yang kuping ada aja pikiran kemana-mana. Tuh dijaga, sama nulis, sama denger, sama lihat, sama baca. Begitu, ya. Jadi segini aja dah perkenalannya. Saya Fawaz Abizawiyah, asli orang Gandaria. Babak saya orang Betawi, mak saya Sumatera. Ya, kalau saya ada orang Sumatera sini. Ada Sumatera? Nggak ada, Betawi semua. Subhanallah. Ya, mak saya orang Padang. Saya punya suku Sikumbang. Kalau Habib Al-Haddad, saya Sikumbang. Gitu ya. Nah, saya tinggal di Bilangan Haji Nawi. Bapak kalau mau main ke sana mampir, lewat sana mampir aja, Pak. Kalau ketemu ITC Fatmawati, belok kiri ke arah Pondok Indah. Tuh, rumah saya itu, Pak, tuh. Bukan di Pondok Indah, sebelum Pondok Indah, Pak. Ya. Nah, mampir situ ada Masjid Nurul Yakin. Tuh, masjid di Bilangan Jalan Haji Nawi, Gang Haji Syahrin, namanya masjidnya Nurul Yakin. Mampir situ, Pak. Ya, kalau Bapak lagi lapar mampir, saya siapin makan, Pak. Di situ makanan tersedia lengkap, Pak. Ada masakan Padang, Jawa, Sunda. Tinggal ngomong aja, begitu. Ya. Kalaupun nggak punya uang, ngomong aja. Nggak punya jodoh, ngomong juga. Insya Allah silaturahim sambung, Pak. Kalau Bapak mau ikutin pengajian saya, ada di Facebook, Bubur Subuh namanya. Bubur spasi subuh. Ya, insya Allah Ta'ala doain, Pak. Ini lagi garap. Saya mau bikin aplikasi TV, radio, streaming 24 jam. Namanya Bubur Subuh on stream. Emang zamannya sekarang begini semua, orang bocah, orang tua, orang muda, ya kan ya, semuanya megangnya HP mulu. Kalau lagi kumpul di rumah laki bini sama anak, khusyuk, nggak ada yang ribut, Pak. Bini suruh pegang, anak pegang. Silaturahim katanya, lebaran kek, kunjungan ke rumah engkong, saudara, kumpul di rumah, assalamualaikum, duduk, semua khusyuk. Khususnya bukan sama Allah, Pak, sama HP. Nah, nggak ada salahnya HP ini saya mau masukin aplikasi radio dan TV streaming. Jadi nanti di radio ini, di HP ini bisa ngaji tahsin. Assalamualaikum, ada jadwalnya nih, Ustadz saya mau baca Quran, tolong disimak. Tuh ada yang Ustadznya yang ngajar situ. Ya, nah yang penting, Pak, syaratnya punya kuota, itu aja. Ya, kuota internet. Insya Allah nanti bulan paling telat bulan Ramadan kita mau launching, Pak. Pokoknya Bapak kalau nanti nggak dapat undangan, kalau udah bulan Ramadan, apalagi sampai paling lambat Lebaran, buka HP-nya Android, buka Play Store-nya, ketik di situ Bubur Subuh on stream. Nanti muncul tuh, Pak. Klik, Bapak install, ya kan? Berarti udah jadi pengikut tuh, Pak, tuh. Jadi kita install ya. Nanti ada Facebooknya, pengajian lewat Facebook, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada radio 24 jam. Pokoknya Bapak kapan mau tidur, buka tuh HP, tulis buka radio on stream, Bubur Subuh on stream, pilih radio 24 jam, dengerin Quran, Pak. Ada suaranya kori-kori bagus-bagus. Suara saya nggak ada, suara saya nggak bagus, Pak. Kita ambil suara yang bagus-bagus, kori-korinya, sama terjemahnya. Biar kita mau tidur dengerin Quran, ya. Mau kerja sambil denger Quran. Ngapain aja baca Quran. Karena Quran satu-satunya temen yang bakal nemenin kita mulai di dunia, masuk liang kubur, masa penantian, hari kebangkitan, hari perhitungan, sampai dia Quran yang bisa jadi temen nganterin kita sampai masuk ke dalam surga. Yang lain temen kagak ada. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, semua kabur, ngibrit dari kita, Pak. Quran doang, teman satu-satunya yang bakal bisa nemenin kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita minta Habibana Ali bin Ahmad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini baca doa. Udah, Beb, dari aduh capek udah nih. Udah. Haus, saya mau minum, Beb. Baca doa. Enggak, doa aja, Beb. Doa doang, Beb. Ya. Oh ya. Bib, jangan mahal-mahal apa, Bib? Jangan mahal-mahal. Baca doa, Bib. Amin. Amin Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Amin ya Rabb. Amin. 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 Ya Rabb. Amin. 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 Ya Rabb. Amin. 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 Ya Karim. Amin. 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 Wassalamun alal mursalin. Jamaah sekalian, saya minta nih sebelum pulang, sebelum itu Ustaz Saiful Anwar tutup, saya minta sebelum keluar dari masjid biasain habis subuh sampai isyraq di masjid. Sebelum pulang sholat isyraq atau duha 2 rakaat minimal. Kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah duduk di tempat sholatnya, lalu ketika terbit matahari dia sholat 2 rakaat, buat dia pahala haji umroh sempurna. Mumpung lagi susah pergi haji umroh Pak, tiap hari kita ambil pahala haji umroh ya. Habis subuh sebelum pulang sholat dulu 2 rakaat duha atau isyraq ya, habis itu kita pulang supaya pulang dari sini dapat rahmat, ampunan, bonus pahala haji dan umroh. Jangan lupa keluar dari masjid kaki kiri, masuk ke masjid kaki kanan, masuk ke rumah kaki kanan, keluar dari rumah kaki kiri. Semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.